Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan media pembelajaran yang efektif untuk generasi Z. Baik, yang pertama yang akan presentasi yaitu saya sendiri. Smart PowerPoint berbasis animasi. Di abad ke-21 ini, pendidikan semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi. Generasi Z sendiri umumnya merujuk pada generasi yang lahir pada atau setelah tahun 1990 yang telah terbiasa dengan observasi terkait dengan teknologi internet sejak usia dini. Berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini terhitung dengan keamanan finansial, lebih kompetitif, ingin kebebasan bekerja multitasking, dan bersifat kewirausahaan, serta ingin berkomunikasi dengan tatap muka. Murni generasi digital. Kemudian media yang saya gunakan yaitu Smart PowerPoint berbasis animasi. Kenapa saya memilih itu? Karena salah satu media pembelajaran yang dapat menjelaskan materi dengan video, juga dengan tulisan, serta gambar. Ini kenapa? Karena banyak di sekolah-sekolah tertentu itu siswa merasa bingung terkait konsep materi fisika. Beberapa faktornya yaitu kurangnya penyampaian teori maupun konsepnya, serta terbatasnya media yang berhubungan dengan materi fisika tersebut, sehingga siswa susah untuk menjelaskan atau memahami konsep fisika tersebut. Sehingga dengan Smart PowerPoint berbasis animasi ini, siswa lebih mudah mencerna konsep-konsep yang ditampilkan pada Smart PowerPoint tersebut. Berdasarkan hasil pengembangan media pembelajaran ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa media pembelajaran Smart PowerPoint berbasis animasi ditinjau dari beberapa jurnal, itu media ini layak digunakan sebagai bahan ajar fisika berdasarkan penilaian oleh validator. Hasil penilaian ahli memperoleh rata-rata skor 3,1 atau 77,75% dan termasuk pada kriteria cukup valid untuk digunakan dalam media pembelajaran di sekolah. Kurang lebih begitu terkait media pembelajaran Smart PowerPoint berbasis animasi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Izin bertanya Arif, kedengeran nggak suaranya? Ya, jelas Herli. Nah, menurut Arif, apakah generasi Z ini atau generasi abad 21 ini lebih memahami materi dengan menggunakan media video animasi? Terus berikan alasan ya. Oke, terima kasih Herli. Untuk yang lain silakan. Untuk satu penanya lagi atau beberapa penanya silakan. Baik,
kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akan langsung menjawab. Jadi, apakah efektif untuk generasi Z? Ya, sangat efektif karena rata-rata di setiap sekolah itu menampilkan media pembelajaran berupa tulisan, hanya tulisan, monoton tulisan. Dan PowerPoint pun begitu, hanya monoton tulisan. Apabila dengan menggunakan PowerPoint, smart PowerPoint berbasis animasi ini, siswa itu tidak hanya memperoleh tulisan atau jadi bisa ditambah dengan media-media lain seperti suara dan video maupun animasi seperti gambar-gambar. Dan semakin kita kreatif untuk memilih gambar, untuk memilih animasi dan membuat video pembelajaran terkait materi fisika tersebut, itu tingkat siswa itu paham itu lebih tinggi. Jadi tergantung pada pengajar juga bagaimana memanfaatkan media ini. Tapi ini sudah sangat efektif untuk digunakan di sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah pedalaman ya, atau mungkin yang fasilitasnya kurang, karena ini sangat mudah, hanya apabila ada proyektor di sekolah tersebut, nah kita bisa menampilkan video tersebut di dalam kelas gitu. Kurang lebih begitu. Gimana, Sherly? Baik Arif, terima kasih. Baik Arif, terima kasih. Main silakan. Arif mau tanya, Beli sahur. Iya, Rusma. bagaimana keadaan SMA Arif di abad ke-21 ini yang membuat Arif ini mengembangkan Iya. Terima kasih, Rusma. Saya akan langsung menjawab. Di MA Muhammadiyah 1 Purwolinggo, Lampung Timur. Itu media, saya menemukan di sana bahwa siswa itu belum paham terkait konsep. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama itu kurangnya penyampaian materi maupun konsepnya. Materi yang dapat poin ini akan namun tulisan tulis apa Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya yang berjudul Inovasi Media Pembelajaran Video Animasi untuk Generasi Z pada abad 21. Nah, karakteristik generasi Z ini menurut Grail Research pada tahun 2011 adalah generasi pertama yang sebenar-benarnya generasi internet.
jika generasi sebelumnya yaitu Y masih mengalami transisi teknologi hingga menuju internet, maka generasi Z lahir saat teknologi tersebut sudah tersedia. Kemudian jika generasi sebelumnya mendefinisikan dirinya berdasarkan gender, ras, agama, dan orientasi seksual, generasi Z tidak menjadikan hal tersebut menjadi pokok utamanya. Mereka bahkan menggunakan selebgram sebagai pembelajaran bagaimana cara mendefinisikan dirinya. Nah, generasi ini kemudian lebih suka menggabungkan banyak hal seperti komponen identitas dan pandangan yang dianggap menarik dari hal itu. Kemudian mereka membuat identitas sendiri. Nah, selanjutnya, pada pembelajaran abad ke-21, ada 3 konsep pendidikan yang telah diadopsi oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Yang pertama itu pembangkit kurikulum baru. Kemudian Scanfield Approach. Kemudian ada yang didirikan oleh Authentic Assessment. Untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pendidikan dikaitkan bermutu jika proses pembelajaran di kelas berlangsung dengan efektif dan peserta didik mampu menguasai materi dengan baik. Nah, kemudian guru yang berkualitas akan selalu menyusun suatu perencanaan untuk selalu mengembangkan proses pembelajaran agar pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Nah, perencanaan pembelajaran ini dapat disusun guru dalam perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, dan terutama pada kurikulum 2013. Nah, untuk pembelajaran yang saya teliti itu di MA Al-Hikmah Bandar Lampung. Di sana karena berbasisnya pondok pesantren, jadi informasi yang didapat itu untuk peserta didik itu masih sedikit karena di sana tidak adanya media pembelajaran seperti internet gitu. Ada juga itu mungkin seminggu sekali ya, karena untuk pendidiknya atau peserta didik itu tidak ada yang membawa HP. Jadi di sini saya menerapkan media pembelajaran video animasi karena di sana kebanyakan guru itu menerapkan model pembelajaran ceramah yang membuat siswa itu cepat ngantuk ya, monoton, dan pastinya peserta didik itu kurang memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Cindy mau tanya, Rusma. Ya, Cindy. Kan dari jurnal yang Rusma jelasin tuh ada pada pembelajaran abad 21, siswa harus memiliki karakteristik khusus. Apabila siswa tidak memiliki karakteristik itu, bagaimana menurut kamu? Baik, Cindy. Yes, enggak? Ya, Rusma. Mungkin Terus ada. Agnes tanya. Ya, Agnes. Coba Rusma sebutin dampak positif dari penggunaan media pembelajaran berbasis video ini. Video animasi. Ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi atau cukup 2 saja? Cukup, Ya, Bu. teman. Jadi saya akan menjelaskan pertanyaan dari Cindy. Karakteristik di generasi Z jika tidak dimiliki oleh peserta didik, nah kita yang nantinya akan menjadi seorang pendidik itu harus mengenalkan sistem pembelajaran di generasi Z ini. Karena jika tidak kita kenalkan kepada mereka, nanti dampaknya mereka akan ketinggalan ya. Nah, pemahaman tentang karakteristik setiap generasi ini menjadi penting untuk menentukan bagaimana strategi pendidikan yang efektif diberikan kepada siswa. Nah, tujuannya tidak sekedar pencapaian akademik saja dan pedagogik siswa, tetapi bagaimana proses pendidikan dapat menumbuhkan karakteristik
dan kecintaan siswa terhadap aktivitas belajar. Agar generasi Z ini berada pada usia sekolah kan. Nah, kita harus mengenalkan kepada siswa itu. Jika siswa itu mungkin tidak ada karakteristik di dalam dirinya. Begitu, Cindy. Bagaimana, Cindy, dapat dipahami? Ya, Rusma. Ya, Rusma, bisa. Makasih ya. Ya. Kemudian izin menjawab pertanyaan dari Agnes. Dampak positif dari penggunaan media pembelajaran video ini, video animasi, dampak positifnya itu hasil belajar siswa yang diajarkan dengan video animasi itu diajarkan itu lebih mudah untuk dipahami ya daripada video pembelajaran berbasis PowerPoint yang diajarkan oleh Arif tadi. Kemudian itu membuat motivasi ya untuk peserta didik untuk belajar karena adanya animasi di video kami juga tadi karena siswa yang malas untuk membaca ya, mungkin dari adanya video ini membuat siswa mudah untuk memahami pembelajaran. Kemudian untuk membuat siswa tidak monoton ya atau tidak mudah ngantuk. Agnes, dapat dipahami? Agnes, suara kamu itu di-mute. Kalau saya Baik, untuk penjelasan mengenai media pembelajaran yang juga dijelaskan oleh Saudara padanya. Jadi saya akan melanjutkan pada media pembelajaran yang selanjutnya, yaitu pengaruh video pembelajaran
Izin bertanya, Agnes. Nah, menurut Agnes, apa alasan Agnes memilih video pembelajaran yang ada di jurnal Agnes itu? Terus, apakah efektif dalam penerapannya pada abad ke-21 atau Gen Z ini? Terima kasih, Agnes. Langsung aku jawab ya. Jadi kalau menurut Agnes, video pembelajaran fisika itu cukup efektif karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan pemahaman yang dicapai. Serta materinya tuh detail dan jelas, bersifat nonverbalitas, serta memberikan motivasi bagi siswa agar bersemangat dalam belajar. Terus juga memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dan pengalaman. Terus juga itu kalau media video pembelajaran itu dapat menginspirasi, meningkatkan dan membujuk peserta didik dalam belajar serta dapat membangkitkan kegembiraan dalam proses belajar mengajar dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik yang disajikan dengan audiovisual agar pembelajaran dapat dengan mudah diterima oleh peserta didik. Juga itu video pembelajaran itu dapat menyalurkan pesan dengan memanfaatkan indera penglihatan dan pendengaran. Dengan kata lain, media video dapat dilihat dan didengar sekaligus. Media pembelajaran video yang efektif dan kreatif akan menarik perhatian siswa dalam belajar. Jadi itu akan mempermudah siswa dalam menangkap, memahami dan menguasai materi yang akan diajarkan, terutama dalam pembelajaran IPA atau sains atau dalam fisika itu sendiri. Baik, terima kasih, Agnes. Oke, saya bertanya Agnes. Kan Agnes menggunakan video untuk media pembelajaran. Adakah kendala dalam penggunaan media tersebut, misal di sekolah tertentu, dan bagaimana mengatasinya? Oke, Arif. Jadi kalau terkait video pembelajaran ini masih ada ya kendalanya, termasuk guru belum tentu mahir dalam menggunakan teknologi, terus juga jarang dilakukan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan atau iptek. Terus juga kurangnya waktu dalam membuat media video pembelajaran itu sendiri yang efektif dan menarik untuk diterapkan saat pembelajaran. Jadi itu kadang itu banyak guru yang belum memahami iptek, jadi itu kadang video pembelajaran yang dibuat itu tuh kurang menarik gitu loh, Rif. Jadi pesan-pesan atau materi yang ada di video pembelajaran itu nggak tersampaikan sama siswanya, jadi berujungnya nggak efektif. Jadi itu kendalanya lebih banyak di gurunya ya, guru-guru yang belum memahami iptek atau nggak bisa ngebuat video pembelajaran itu sendiri. Cara mengatasinya ya dengan cara guru bisa lebih memahami atau mempelajari dengan membuat video pembelajaran itu sendiri agar dilihatnya dapat lebih menarik, perhatian siswa. Oke, terima kasih Nes. Dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Agnes. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Cindy Servina. Silakan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang analisis pembelajaran materi hukum Newton melalui model berbasis portal rumah belajar terintegrasi CASEF.
Vesla-Prosling. Model ini merupakan gabungan dari model pembelajaran Prepared Classroom dan Problem-Based Learning atau PBL. Pembelajaran ini, pemahaman konsep belajarnya yaitu siswa dengan model pembelajaran Prepared Classroom bagi siswa SMP kelas 8 meningkat secara signifikan berdasarkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Prepared Classroom dengan LMS Classes dapat membantu siswa dalam memahami konsep menggambar grafik fungsi. Model pembelajaran ini sangat sesuai dengan pembelajaran 4 di mana belajar jarak jauh menjadi ciri khasnya. Pemanfaatan kelas maya sebagai media pembelajaran daring juga menjadi ciri utamanya. Belajar tidak hanya tatap muka, tapi juga bisa di mana saja dan kapan saja. Dengan model pembelajaran PBL, peserta didik nantinya akan mampu untuk berpikir secara ilmiah, kreatif, dan inovatif. Salah satu media teknologi yang akan digunakan adalah portal Rumah Belajar. Portal ini dapat diakses secara gratis karena diproduksi oleh Stepkom Kemdikbud. Dengan moto belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, menjadikan media ini sangat praktis digunakan dalam pembelajaran multidimensi. Menurut pembelajaran ini, kelas maya dapat menjadi alternatif media pembelajaran abad 21, karena seiring dengan perkembangan zaman, seluruh elemen-elemen kehidupan telah berbasis teknologi. Kelas maya akan lebih produktif jika diimplementasikan dengan model pembelajaran Prepared Classroom. Pembelajaran Prepared Classroom dengan menggunakan media kelas maya akan menjadi lebih efektif dengan sesuai dengan pembelajaran abad 21 jika dikombinasikan dengan model PBL. Pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD. Penerapan model PBL dimulai dengan langkah-langkah guru menyiapkan logistik yang dibutuhkan, kemudian peserta didik melakukan pemecahan masalah yang memicu mereka untuk berpikir kritis. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rendam bahwa keterampilan abad 21 meliputi berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas, dan inovasi, komunikasi, dan kolaborasi. Pengembangan keterampilan abad 21 ini dapat dilakukan pada semua disiplin ilmu. Pembelajaran dengan model PBL harus ada interaksi siswa di laboratorium. Pembelajaran e-learning dengan memanfaatkan laboratorium maya pada portal Rumah Belajar dapat menjadi alternatifnya. Udah, apa bertanya? Baik, saya bertanya, ini kan kebanyakan dari media pembelajaran yang menggunakan Singgi itu berbasis maya. Ya. Apakah apakah apa saja kekurangan dari media tersebut dan bagaimana mengatasinya? Seperti maya kan otomatis sinyal itu sebagai kendala utama. Baik, kekurangan dari model Vesla-Prosling berbasis portal ini itu yang pertama pasti sinyalnya. Terus kita dapat mengatasi dari kita mencari tempat-tempat agar sinyal kita yang kita gunakan itu lebih bagus. Terus dari model ini kita juga bisa mengetahui lewat media maya itu dengan tujuan yang sangat bagus. Karena kita bisa belajar di mana aja, kapan saja, dan dengan siapa aja. Jadi media ini sangat praktis digunakan dalam pembelajaran multidimensi ini. Gitu. Gimana, Ri? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok kami.
Ya, di sini Shirley akan membahas jurnal tentang media pembelajaran berbasis video Powton pada mata pelajaran fisika, perspektif generasi Z di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Perbedaan generasi selalu menjadi isu yang didiskusikan dalam masyarakat. Setiap generasi memiliki karakteristik unik yang kemudian menentukan proses komunikasi yang berlangsung dalam berbagai konteks. Nah, perbedaan generasi juga seringkali menimbulkan masalah. Setiap generasi lekat dengan nilai-nilai ideal tertentu yang sangat mungkin berbeda satu sama lain. Sosial Indonesia dengan latar belakang kultur kolektivitis yang selalu berorientasi pada kelompok menempatkan perbedaan generasi sebagai isu yang penting. Jika sebelumnya kita hanya mengenal generasi tua dan generasi muda yang didasari oleh tahun kelahiran serta perasaan senasib dalam pengalaman perjalanan sejarah. Nah, karakteristik unik multitasking yang sebelumnya membedakan generasi sebelumnya, menurut Bensik dan Mofesa sebagai penulis, berbarengan dengan digitalisasi, generasi Z sangat cepat dalam mengakses informasi sekaligus cepat pula dalam bereaksi atas gelombang informasi yang melingkupinya. Nah, generasi Z ini memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi generasi Z mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu, seperti menjalankan sosial media menggunakan ponsel, browsing menggunakan PC, dan mendengar musik menggunakan headset. Pembelajaran ABAD di 21 ini memiliki perbedaan dengan pembelajaran di masa yang lalu. Dahulu pembelajaran dilakukan tanpa memperhatikan standar, sedangkan kini melakukan standar sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mengikuti kesetaraan perkembangan pembelajaran pada abad 21, media pembelajaran sangat berpengaruh untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Pemilihan media pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar maupun minat belajar peserta didik. Dalam hal ini, penelitian menggunakan media pembelajaran berbasis video Powton guna menarik minat dan ketertarikan pada peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran agar hasil belajar peserta didik tidak mengalami penurunan. Video Powton merupakan video dengan animasi kartun yang diisi oleh materi pelajaran dengan bersifat yang menarik. Dengan menggunakan video Powton, peserta didik akan tertarik dan tidak merasa bosan saat proses pembelajaran berlangsung secara materi dapat diterima dengan baik. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya, Rusma. Baik, Rusma. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Biar nanti saya sekalian jawab. Iya, Agnes. Oke. Terima kasih, Agnes. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Rusma mengenai apakah generasi jelaskan alasan menggunakan video Powton untuk pembelajaran di abad 21 ini dan apa kelebihan dari aplikasi tersebut. Nah, pada abad 21 ini, anak-anak atau anak muda itu lebih memilih menggunakan video pembelajaran berupa PPT, aplikasi video, dan lain-lain. Karena menurut mereka, berpatokan dengan menggunakan buku sangat monoton dan sangat membosankan, apalagi pada mata pelajaran fisika. Nah, kita perlu menggunakan media lain berupa gambar-gambar dan juga video-video seperti itu. Kelebihannya dari aplikasi Powton itu
video yang berisi tentang materi-materi pelajaran yang berupa gambaran, video sehingga anak-anak pada generasi Z ini lebih mudah memahami dan lebih tertarik pada materi pembelajaran tersebut. Begitu, Rusma. Sama-sama. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Memang peserta didik tidak semua memahami video pembelajaran. Namun setidaknya media berupa video pembelajaran tersebut dapat memudahkan dan juga lebih meringankan pengajar, ditambah dengan penjelasan dari pengajar seperti praktiknya, terus seperti suruh muridnya untuk melakukan praktik yang sesuai pengajar itu jelasin. Terus juga walaupun belum efektif, tapi setidaknya bisa membantu pengajar dan pendidik dalam memahami suatu materi tersebut. Itu, Agnes. Jadi maksudnya itu walaupun ada sebagian tidak memahami, tapi juga si pengajar bisa melakukan sebuah praktek gitu. Jadi anak-anak bisa lebih memahami. Itu saja. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.